Assalamualaikum guys, sebelum Anda menonton channel Erna Panji, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, like semua videonya, share ke semua sosial media yang kalian punya, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, ini teman-teman awal cerita saya jatuh sakit pada saat PPKM kemarin tanggal 15 bulan 7 tahun lalu ya teman-teman. Jadi saya datang ke toko, begitu turun dari Gojek, gak lama berapa langkah, saya melihat ada bekas paku cor-coran gitu yang belum dipotong. Jadi maksudnya saya mau melewati paku itu, tiba-tiba di depan saya lebih banyak paku-pakunya. Langsung saya terjatuh, tersungkur di depan aspal yang kasar. Seperti ini teman-teman, paku besinya lumayan tinggi, seukuran jempol kita juga. Banyak sekali teman-teman. Seharusnya pihak mall kalau selesai ngecor itu kan dipotong, jadi kan tidak melukai kaki-kaki orang yang melewati jalan itu. Ini customer mall pun juga terkena, bukan saya aja, saya karyawan mallnya. Tadinya begitu saya jatuh belum keluar begitu banyak darah. Tiba saya sampai toko, darahnya pun banyak sekali teman-teman. Jadi saya putuskan untuk tidak masuk kerja hari itu juga, karena saya pulang dan membersihkan luka-luka saya dengan betadine, alkohol, dan saya tutup dengan perban. Di waktu yang bersamaan di bulan 7 juga, semua karyawan mall untuk masuk mall itu harus ada kartu vaksin. Sementara saya lagi berobat jalan untuk memperbaiki pengobatan di leher saya, yaitu steroid teman-teman. Jadi maksudnya saya mau konsultasi sama dokter apakah saya boleh vaksin. Saya dan suami pun segera pergi ke rumah sakit Elizabeth yang di dekat rumah saya dan di dekat dengan tempat saya bekerja. Saat saya pergi ke sana ternyata dokternya tidak ada teman-teman. Dan resepsionisnya pun menganjurkan kita untuk pergi ke Elizabeth yang di balai kota. Oh. Kalau misalnya langsung ke sini ya bayar. Kalau ada transaksi kan baru gratis. Karena alamat dasar medical bisa besok. Kecuali kartu BPJS-nya alamatnya di sini. Boleh klik. Saya pun bertanya kepada resepsionisnya apakah rumah sakit Elizabeth ini bisa menggunakan BPJS. Ternyata bisa, dan kita pun sampai di rumah sakit Elizabeth yang ada di balai kota. Rumah sakit Elizabeth yang ada di balai kota ini cukup jauh ya teman-teman. Kira-kira 45 menitan saya untuk sampai ke rumah sakit Elizabeth yang ada di balai kota. Saat di dalam tadi untuk pendaftaran dan saya bertanya kepada resepsion yang ada di Elizabeth balai kota ini, dia meminta surat rujukan dari BPJS kita. Oke, jadi sekitar jam 6 sore kita pun kembali lagi ke rumah sakit ini, mendaftar ulang dan mengantri ya teman-teman untuk ketemu sama dokternya. Cukup ramai dan saya pun mendapatkan nomor antrian 453. Nah, ini dia tadi surat rujukan dari BPJS kita ya teman-teman. Setelah nomor antrian saya dipanggil, kita pun pergi langsung ke depan pintu dokternya untuk antrian masuk dan konsultasi ya teman-teman. Hasil dari konsultasi sama dokter, saya pun tidak dibolehkan untuk melakukan vaksinasi karena ada penyakit dalam yaitu tiroid. Saya pun juga langsung dicek darahnya dan mengambil darahnya besok untuk dites dengan hasil apakah tiroid saya ini hiper atau hipo ya teman-teman. Besok harinya kembali lagi di jam yang sama yaitu jam 6 sore saya kembali ke rumah sakit untuk mengetahui ternyata saya punya tiroid itu hipotiroid ya teman-teman. Jadi tidak membahayakan, hanya imun dan kondisi hormon pada tubuh kita. Jadi hipotiroidisme itu adalah kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Kekurangan hormon tiroid pada
hipotiroidisme bisa mengganggu detak jantung, suhu tubuh, dan seluruh aspek metabolisme kita teman-teman. Seperti itulah hipotiroid. Di saat saya berobat jalan, saya pun mengkonsumsi obat dari dokter. Luka yang ada di lutut saya yang terjatuh kemarin sudah kering, tetapi 3 minggu kemudian kaki saya, paha, betis, dan seluruh tubuh itu membengkak teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa keluar merah-merah. Terus ketika saya pencet, itu isinya seperti air. Kondisi yang saya alami seperti ibu hamil 7 bulan. Begitu bangun dari tidur pagi, semua tubuh saya dan muka saya pun membengkak teman-teman. Dan kaki saya pun terasa berat dan nyeri. Makanya saya pergi untuk urut ya teman-teman. Setiap per 1 bulan sekali saya pun pergi ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Balai Kota untuk pengecekan rutin setiap bulannya. Dan ini kondisi saya dalam antrian ya teman-teman. Setelah pulang saya pun pergi urut kaki ke Simsi gitu. Oke, hasilnya itu dia kempes. Tapi setelahnya sakitnya minta ampun teman-teman, biru-biru semuanya kaki saya. Setiap malamnya pun saya pasti demam. Setelah urut dari Simsi, kaki saya pun semakin parah. Awalnya aja dia kempes. Dan saya pun tidak banyak menggunakan handphone atau main handphone merekodnya. Sampailah bulan depannya saya kembali lagi ke rumah sakit. Saya bertanya kepada dokter, kenapa kaki saya semakin gembung, apakah ada hubungannya sama penyakit tiroid ini. Ternyata dokternya bilang itu ada. Penurunan imun dan hormon itulah yang merubah kondisi tubuh kita. Jadi keluar seperti bengkak-bengkak itu. Cuma dokter bilang itu tidak ada masalah. Tetapi hari demi hari kondisi yang saya alami, saya itu tidak bisa lagi duduk berlipat kaki atau sholat seperti duduk di antara 2 sujud itu saya tidak bisa. Saya sholat menggunakan kursi. Dan setiap kali saya buang air kecil selalu merasa seperti sesak yang luar biasa. Tapi ketika kita buang, sedikit aja yang keluarnya teman-teman. Itu sangat membahayakan isi di dalam perut saya. Makin hari makin gembung dan saya putuskan untuk saya memakai diapers. Maaf ya teman-teman, ketika saya memakai pampers itu pembuangan air kecil saya itu seperti lancar gitu. Jadi perut itu tidak begah dan tidak gembung. Masuklah bulan berikutnya, saya kembali lagi ke dokter dan dosis pengobatan obat saya itu pun ditambah menjadi 0,5. Setelah saya dan suami pulang dari rumah sakit, kita pun singgah ke rumah mertua saya yang ada di Bengkong. Dengan melihat kondisi saya seperti ini, dia pun menjadi takut dan kembali lagi membawa saya ke rumah sakit Dr. Suyanto. Saat ditanganin oleh Dr. Suyanto, saya langsung USG dan kelihatan ada bercak-bercak air yang sangat berbahaya katanya. Makanya saya dirujuk ke rumah sakit besar yaitu Budi Kemuliaan untuk menyedot katanya air-air yang ada di dalam perut saya itu supaya tidak membengkak semakin parah. Lagi-lagi kendala saat saya pergi ke rumah sakit Budi Kemuliaan, dokternya juga tidak ada. Dokternya lagi ada tugas ke Jakarta, keluar kota katanya. Dan saya pun dirujuk kembali ke rumah sakit RSUB Batam yang ada di Sekupang sana. Kembali lagi meminta surat rujukan kepada BPJS untuk dibawakan ke rumah sakit RSUB Batam. Dan kita pun melakukan pengantrian untuk ketemu sama dokter apakah penyakit yang dikatakan Dr. Suyanto itu benar berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya. Pada saat ketemu sama Dokter Gumilang, dokter yang menangani bagian anakologi katanya, di situ saya juga di USG kembali. Kata dia tidak ada yang berbahaya di perut saya, kondisi air dalam perut saya itu oke, standar, tidak ada seperti kista dan lain-lain yang berbahaya. Dokter menyarankan saya untuk 3 hari rawat inap, kemudian saya kembali lagi untuk tes darah, pengambilan darah, kemudian cek di radiologi. Setelah semuanya saya lakukan, ini ruangan yang untuk mengantri pengambilan kamar. Kemudian saya pun masuk ke dalam kamar
Dan pada saat tidak lama di kamar, makanan pun datang untuk makan malam ya teman-teman. Sekitar habis dari sholat isya, perawat pun datang untuk melakukan pemasangan selang infus ke tangan saya, dan dia pun tidak dapat mengambil darah karena pembuluh darah saya itu selalu pecah ketika dia menyuntikkan jarum di urat pembuluh darah. Air infus pun habis, satu malam satu botol, dan paginya pun saya setelah sarapan langsung pengecekan, suntik lagi di atas kulit katanya ya, untuk mengetes nanti darah yang masuk ke dalam tubuh saya, transfusi darah seperti itu ya teman-teman. Apakah darah nanti cocok atau tidaknya, dia akan keluar iritasi di bawah kelopak mata dan semua lipatan kulit yang ada di tubuh, seperti gatal-gatal kemerahan itu. Setelah banyak jarum yang disuntikkan ke tangan saya dan saya pun ditinggal, suami saya pergi untuk mengambil ke kantor donor darah ya, PMI yang ada di Batam Center, untuk mengambil 3 kantong yang akan ditransfusi kepada saya nantinya setelah sholat Jumat. Ketika bosan di dalam kamar, saya pun keluar untuk mencari hawa panas agar badan saya ini terasa segar ya, dengan dapatnya matahari langsung, sambil menikmati teh di depan balkon kamar saya. Sebenarnya saya nervous, saya merasa sakit ini seperti apa, kenapa datangnya tiba-tiba seperti itu kan. Apalagi saya tuh fobia dengan suntik ya teman-teman, jadi rasanya tuh campur aduk, tapi cuma semangat demi kesembuhan penyakit di dalam tubuh saya. Resah, gelisah itu yang saya rasakan. Kembali lagi ke dalam kamar sambil video call dan disemangatin oleh mama saya dan anak saya, itu yang membuat saya semakin kuat lagi teman-teman. Jam 11.30 makan siang pun datang. Saya lagi makan siang, gak lama kemudian teman saya satu kerjaan, Aisyah, pun nelpon, katanya mau mengunjungi saya. Cuman saya bilang, untuk saat ini di masa COVID tidak bisa pasien dikunjungin, termasuk siapapun juga. Tapi berhubung adik ipar saya kerja di RSOB ini juga, jadi bisalah Aisyah masuk untuk mengunjungi saya sampai ke kamar ya. Sekitar 25 menitan Aisyah ngobrol sama saya, dia pun pulang. Dia nitipkan katanya ada dapat snack dari teman-teman satu kerjaan kita. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih ya bos atas asupan gizinya dan snack untuk saya makan malam. Saat siang hari tadi sebelum Aisyah datang, suami saya sudah pulang dari kantor bank darah, membawa darah dan langsung dimasukkan ke dalam tubuh saya melalui selang infus yang kedua ya teman-teman. Jadi di saat Aisyah datang, saya sudah transfusi darah. Sakit sekali kantong pertama sampai saya itu demam, panas turun menahankannya. 8 jam kemudian penggantian kantong keduanya. Sebelum darah itu diambil ke bawah, saya pakai infus dulu ya teman-teman, biar stabil pengisian selang darahnya itu nanti. Kemudian sekitar 7 jam atau 8 jam kemudian pergantian kantong ketiga. Jadi jam 3 pagi subuh itu saya sudah selesai transfusi darah 3 kantong ya teman-teman. Paginya saya kelihatan segar, saya bisa mandi. Seperti ini kondisi saya saat transfusi darah selesai. Paginya dapat sarapan. Gak lama kemudian dokter pun datang untuk mengecek kondisi saya. Seperti ini, seperti itu, apalah dokter bilang. Di saat dokter datang observasi ke kamar saya tidak menggunakan hijab ya teman-teman. Jadi dokter melihat kondisi tiroid saya gembung dan dia pun mengulang mengecek darah kembali untuk yang kesekian kalinya teman-teman. Disitulah saya semakin lama di rumah sakit. Total saya di rumah sakit itu 6 hari 5 malam. Pusing kepala. Seharusnya Sabtu siang saya sudah bisa keluar dari rumah sakit karena kondisi saya sudah baik-baik saja. Tetapi karena saya baru selesai mandi dan saya tidak menggunakan hijab, dokter pun melihat saya dan mengulang pengecekan. Seharusnya ruangan kamar ini akan saya tinggalkan di Sabtu hari, tetapi
karena dokter melihat ada penyakit baru yang terdapat di dalam tubuh saya. Dia melihat tiroid saya pun ditahan 3 hari lagi. Jadi hari Selasa baru boleh pulang. Kondisi saya saat saya merekod ruangan ini, kaki saya itu sudah kempes, kembali normal, tidak gembung separahnya seperti kayak penyakit kaki gajah, itu sudah tidak ada lagi. Karena di dalam saya menjalankan pengobatan, saya tuh terus-terusan buang air kecil itu tanpa berhenti ya teman-teman. Setiap menit itu pasti ada aja pembuangan air kecil. Jadi dari situlah air-air yang ada di dalam tubuh saya itu terbuang melalui keringat dan urin. Sambil menunggu perawat datang menjemput saya dan mengambil darah lagi 1 botol, saya pun gabut. Di saat suami makan, saya seperti orang yang lagi mereview ruangan ini seperti room tour ya. Room tour atau kamar tour gitulah sepertinya. Fasilitas kamar yang saya tempatin ini cukup puas karena BPJS saya itu kelas 1 teman-teman. Jadi saya sama suami itu dapat di ruangan yang biasanya kelas 1 itu 1 ruangan atau 1 pasien atau 1 ruangan 2 pasien. Karena saya takut, jadi saya mengambil 1 kamar yang ada 2 pasien. Tapi saat saya ini merekod, pasiennya belum ada teman-teman. Pas malam harinya pasien masuk jam 2 malam. Kenapa saya bilang kamar ini fasilitasnya cukup puas? Karena saya tidak pernah melihat ada debu. Cleaning service selalu datang setiap paginya, itu pasti mengganti spray dan sarung bantal, kemudian menyapu, mengepel, dan selalu seperti kayak 3 jam sekali cleaning service yang mengangkat sampah itu selalu datang mengambil sampah di kamar kita. Jadi selalu bersih ya teman-teman ruangannya. Makanya pasien di dalam rumah sakit ini cepat sembuh deh. Dalam sehari kita dapat 2 kali ganti baju dari rumah sakit, seperti baju tidur atau kimono gitu ya teman-teman. Cuman karena di dalam ini AC-nya AC sentral, jadi saya selalu pakai lapisan dalam baju saya, baru saya pakai kimono rumah sakitnya. Itu Pak Su sudah selesai sarapan, dia main handphone sambil menunggu kita dijemput sama perawat untuk melakukan tes darah lagi ya, pengambilan darah ya. Setelah pengambilan darah ke lab dan kembali lagi ke kamar, gak lama kemudian Om Pur pun datang sama Bule Titi untuk melihat kondisi saya. Sekitar setengah jam mengunjungi saya, dan kemudian Om Pur dan Bule Titi itu omnya suami saya ya, jadi omnya saya juga kembali pulang ke rumah karena ada saudara yang sakit juga di rumah sakit Budi Kemuliaan Batam. Dan saatnya kita santai di sore hari sambil menikmati snack-snack yang diberi oleh teman-teman. Berhubung tangan lagi sakit karena banyak suntikan, jadi makanya disuapin oleh Pak Su. Makanya kamu jemput nggak? Mangkok jangan juga naik lah. Kalau aku campur lagi pisang. Kocok. Aku di blender. Ini sama aja kayak sebuah. Di blender mantap lagi. Inilah susu. Susunya kan juga di blender. Selama di rumah sakit timbul pun jerawat begitu banyak. Wajah kering, kusam akibat terlalu dingin kali ya AC di dalam kamar ini. Guys, lihat tangan saya, hasil suntikan yang salah, tidak dapat darah, biru dan bengkak-bengkak di tangan. Udah mandi loh. Lamanya Pak Su ngeracik puding tuh, udah lapar saya. Udah masuk ke mulut, bawa cangkir.
tiketnya juga dimasukkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada tisu pun. Udah di rumah, jangan. Saya kelaparan habis dari menunggu USG begitu lama ngantrinya. Perut pun jadi lapar guys. Makan yuk. Susunya nggak habis-habis. Mie, bakmi. Tuh, depan mie tuh nanti. Kau bilang kayak mie ayam itu tuh. Coba kayak gitu. Mie nanti dipotong-potong. Kira ya. Tuh, kan bakmi, bakmi. Tuh. Jam 6 sore pun makan malam sudah datang ke kamar untuk pasien aja ya teman-teman. Dan malamnya saya tidak bisa tidur karena efek dari obat-obat yang masuk ke dalam infus ya. Pagi harinya subuh sekitar jam 4:30 pagi ada perawat masuk untuk menyuntikkan obatnya lagi karena siang harinya saya akan pulang. Begitu saya sampai di rumah, saya langsung demam tinggi dan tidak bisa jalan sama sekali ya teman-teman. Jadi kaku di atas tempat tidur gitu aja. Saya sudah bilang sama perawat yang menyuntikkan saya tadi pagi bahwasannya obat-obatan itu sudah lengkap masuk ke dalam tubuh saya. Jadi sudah tidak ada lagi obat yang akan disuntikkan ke dalam infus saya. Nah, ini semua. Ini surat-surat hasil rekap medis yang saya pengobatan selama di rumah sakit akan saya kirimkan kepada bos saya. Penyakit yang selama ini saya rasakan gembung atau pembengkakan di kaki, di tubuh, sampai pembengkakan di perut, dikarenakan pembuluh darah saya yang sudah tipis sehingga obat-obat yang masuk ke dalam tubuh saya tidak menjadi darah, baik ke daging, tetapi sudah pecah dan menjadi butiran pasir yang kering sehingga menyumbat ke tulang. Makanya peredaran darah saya itu oksigennya tidak sampai mencakup ke seluruh tubuh. Makanya terjadi penyumbatan darah di seluruh tubuh sehingga mengeluarkan pembengkakan merah-merah di tubuh. Dokter menyarankan selama pengobatan berjalan saya tidak boleh untuk makan di luar seperti kayak ada micin atau MSG lainnya, itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Harus menjaga pola makanan yang nutrisinya lebih tinggi agar HB saya yang rendah ini menjadi normal. Terima kasih untuk suamiku yang selama ini sudah menjaga aku dengan sabar dan teliti. Di tanggal 11 Desember aku ulang tahun. Aku hanya bisa berdoa agar aku cepat sembuh dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Amin. Di tanggal 14 dan 15 ya aku kembali lagi ke rumah sakit dengan 2 dokter untuk mengecek ulang kondisi penyakit yang ada di dalam tubuhku. Di tanggal 22-nya aku kembali lagi ke rumah sakit yang berbeda untuk mengecek tiroidku sudah sampai mana perkembangannya. Terima kasih Dedek Rapka sudah temani Antegona ke rumah sakit. Selama aku bed rest di rumah, kondisiku naik turun. Sampai keluargaku yang ada di Medan pun panik. Mereka terus bergantian video call dengan aku untuk mengecek kondisiku, apakah aku sudah makin sehat atau sebagaimana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa jalan dia. Nang nang ning nang ning dong. Ning nang ning dong. Nang ning. Is nang dengan
Dengan gaya rambut. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, tengok dia sudah bisa jalan. Alhamdulillah, Bu. Dengan sembuhnya dia sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Bambang, istrimu sudah sembuh, nak. Sudah bisa jalan dia, nak. Tengok, ya Allah, nak. Udah bisa kakinya. Udah bisa jalan dia, nak. Udah happy dia, nak. Ya Allah. Udah nggak perlu ditata-tata lagi. Iya. Apa-apa, nak, itu masa pemulihan. Biasanya kalau maghrib, biasanya mau maghrib dia nahan sakit kan? Biasanya mau maghrib sakit. Tetanggaku yang selalu memberi aura positif setiap harinya. Terima kasih untuk Bu Sela dan Oma telah menjagaku selama aku sakit. Benar-benar aku beruntung punya tetangga seperti kalian. Dan akhirnya 1 bulan berlalu, aku pun sudah masuk kerja kembali. Ada teman dari Medan, teman sekolah nyamperin ke toko. Bahagia banget aku. Baru beberapa hari masuk kerja, kaki saya pun kumat, teman-teman. Terkadang dia tuh seperti kayak kejang, sakitnya luar biasa. Jadi harus kayak dikusuk, diurut pelan-pelan, dan diparamin. Sakit yang saya rasakan ini sampai saya tidak bisa buang air kecil itu jongkok ya teman-teman. Makanya saya tetap menggunakan pampers di saat saya kerja dan di rumah. Dan sakit yang saya rasakan ini bukanlah titik terendah di dalam hidup saya, melainkan ini adalah pelebur dosa yang mungkin di masa-masa lalu saya ada melakukan kesalahan kepada orang lain yang menyakitkan atau apa. Mungkin ini teguran dari Allah ya teman-teman. Mungkin ada banyak salah-salah kata yang menyinggung untuk keluarga atau teman-teman saya minta maaf ya teman-teman. Dan dengan adanya sakit ini adalah hikmah dalam hidup saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu berada di jalan yang lurus, meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dan terus saya meminta untuk diberikan kesehatan, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah Ibu Sela tahu bahwasannya saya sakit dan dia pun terus menjaga saya tanpa letih dan memberikan saya masukan agar saya itu diterapi dengan ayat-ayat yang kita percaya ya dalam agama saya ya teman-teman. Jadi saya tuh seperti diberi aura positif terus hari demi hari sehingga saya sehat kembali. Dengan kedatangannya mama saya dan anak saya ke Batam, itu yang membuat saya seperti bangkit kembali, semangat terus semangat. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya dan doa-doa kalian. Semangat untuk aku sehat. Terima kasih telah menonton vlog saya. Assalamualaikum.